apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Mul. Hari ini Pak Mul mau ajak kalian untuk belajar tentang aljabar, bagaimana cara memfaktorkan ya. Kita amati dulu ketika ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan ya. Di sini ada B. B itu adalah P ditambah Q, itu munculnya dari sini ya, P di X plus QX. Jadi kalau ada P ditambah Q itu akan sama dengan B. Lalu A dikali C, hasilnya akan sama dengan P dikali dengan Q. Lalu ini cara yang keduanya, kita punya AX plus P, kemudian AX plus Q, ini juga sama. Ketika P ditambah dengan Q, hasilnya adalah B, dan P dikali dengan Q, hasilnya adalah C ya. Oke, misal kita ambil sembarang contoh persamaan ya yang mau kita faktorkan. Misalkan 3x kuadrat min 4x min 4. Nah seperti ini ya. Ini akan kita faktorkan. Kita gunakan dulu cara satu berarti kita gunakan yang merubah ini ya. Langkah pertama kita akan kalikan dulu. Ini 3 dikali negatif 4, yaitu negatif 12 ya. Negatif 12, lalu kita cari bentuk faktornya ya. Ini 1, 12, kemudian 2, 6, 3, 4. Nah, dari pasangan-pasangan ini kita akan cari yang memiliki selisih atau jumlah itu sama dengan B. Pasangannya adalah 2 dan 6 ya. 2 dan 6. Bagaimana caranya? 2 dan 6 ini menghasilkan negatif 4. Berarti nanti yang negatif adalah 6, lalu 2-nya positif. Kita tuliskan ulang lagi di sini. 3x kuadrat sini ya, min 4. Lalu min 4x itu akan kita ganti dengan 2 dan 6. Nah, di mana meletakkannya? Sebaiknya yang berkelipatan itu berdekatan. 6, berarti kita letakkan dengan sampingnya 3 ya. Ini min 6x, kemudian 2 itu menjadi plus 2x. Min 6x ditambah 2x itu sama dengan min 4x. Oke ya. Lalu ini masing-masing kita beri tanda kurung. Min 6x, ini hati-hati memberi tanda kurungnya ya, karena nanti akan berpengaruh ketika tandanya itu bisa berubah arti atau berubah makna ya. Kemudian dari bilangan ini mana yang memungkinkan untuk diberikan difaktorkan? Ini 3 dan 6. 3, kemudian x berarti 3x. Lalu supaya menjadi 3x kuadrat dikali dengan x, supaya menjadi 6 dikali dengan 2, ditambah 2 dan 4, FPB-nya adalah 2. Kemudian x supaya menjadi negatif 4, min 2. Nah, yang wajib sama itu adalah ini x min 2, x min 2 ini selalu harus sama ya. Kalau ini berbeda berarti kita salah menghitung ya, kita salah tulis. Terus kemudian kita tinggal faktorkan saja. Ini tuliskan dulu x min 2 nya boleh, baru ini 3x kemudian plus 2 ya, seperti itu ya. Oke, kemudian cara yang kedua saya letakkan di sini saja. Cara duanya kita lihat ini bentuknya ya. Jadi kita buat seperti ini dulu. Oke, ini ada AX nya berarti dia ini A nya 3 ya, X 3x, karena kita lihat
A-nya 3 ya. Lalu plus P plus Q itu akan diambil dari sini sama dengan yang di cara 1 ya. Berarti kita akan ambil min 6 kemudian plus 2 ya. Sama ya, min 6 plus 2. Lalu per A-nya adalah 3. Oke. Jadi ini saya beri sama dengan dulu. Ini sama dengan gitu ya. Lalu yang bisa difaktorkan kita faktorkan. Ini 3 dengan 6. FPB-nya 3. Kemudian kali X kali min 2. Supaya ini menjadi min 6 ya. Lalu ini tetap tidak bisa difaktorkan. 3X. Ini plus 2 ya. Oke. Nah kemudian ini min 6 min 2 sebentar ya, betul ya. Oke, terus per 3 sehingga 3-nya dicoret ya, seperti ini. Hasilnya menjadi X min 2 3X plus 2 ya, ini sama ya. Oke. Sama. Kita coba satu soal lagi yang lain. Sembarang bilangan saja. Misalkan kita ambil 5x kuadrat, kemudian belakangnya kita ambil 6 positif ya. Ini 30, sembari kita latihan membuat soal ya. 5 dikali 6 30. Di tengahnya itu 30, itu kita ambil 13x supaya nanti kita akan punya angka yang bisa dijumlah atau di selisihnya ada di 13 ya. Oke, cara 1. Sebetulnya masih banyak cara yang lain ya. Hari ini saya hanya gunakan 2 cara saja ya. Kita buat perkalian dulu. Ini 30 ya. 30 itu kalau dibuat menjadi seperti ini ya, 1 30 2 15 3 10 ya, 5 6. Yang memiliki selisih 13 itu adalah 3 dan 10 ya. Berarti jika dikali dia adalah 30, jika ditambah negatif 13, berarti keduanya harus negatif. Oke, kita tuliskan lagi di sini. 5x kuadrat plus 6 ya. Negatif 13 akan kita ganti dengan 3 dan 10. Kita letakkan di sini min 10x min 3x ya. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya ini sama dengan, lalu ini kita kurung ya, 5x kuadrat min 10x. Nah, di sini yang harus hati-hati negatif. Ini 3x ini harus berubah menjadi min 6. Kenapa? Karena supaya jika dikali ini negatif kali 3x negatif 3x. Negatif kali min 6 itu plus 6 ya. Lalu kita faktorkan 5 dan 10, FPB-nya 5. Kemudian ada X, berarti 5X. Lalu ini X-nya supaya menjadi 5X kuadrat. Kemudian ini min 2. 3 dan 6, 3 ya. Kemudian ini X, ini min 2 ya. Kebetulan hasilnya sama, X min 2 ya, X min 2 tuliskan. Lalu ini tuliskan 5x, ini min 3 ya, seperti itu ya. Oke, cara yang kedua. Saya tuliskan saja rumusnya. Ini AX plus P AX plus Q per A. Nah seperti itu. AX, A-nya adalah 5, berarti kita tinggal tulis saja 5x 5
X, begitu ya. Kemudian P dan Q-nya adalah negatif 3 dan negatif 10. Kemudian dibagi dengan A. A-nya adalah 5. Ya. Ini bisa difaktorkan? Tidak, berarti tidak dituliskan aslinya saja. Kemudian yang ini 5 dan 10. 5 ya. Kalikan X min 2 per 5. Lalu 5-nya dicoret. Sehingga hasilnya adalah 5X min 3 kemudian X min 2. Jadi menulisnya terbalik seperti ini tetap dianggap sama, seperti kalau kita mengalihkan A dikali B itu akan sama dengan B dikali dengan A ya. Oke. Ya, untuk pemfaktoran seperti ini contohnya. Kalian bisa ambil contoh-contoh yang lain. Dan ini pun berlaku untuk yang A sama dengan 1 atau A yang tidak sama dengan 1 ya. Nanti kita akan lanjutkan di metode cara yang lain dengan rumus kuadratis atau rumus ABC, dan kita juga bisa gunakan melengkapi kuadrat sempurna ya. Itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di materi yang lain di melengkapi kuadrat sempurna ya.